Indonesia ini juga proklamasi ini bukan cuma penting loh, tetapi juga penuh keunikan yang tidak biasa. Benar banget, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sederhana, penuh makna. Bahkan beberapa halnya terkesan tidak direncanakan secara resmi loh. Bayangin, tes proklamasi disusun oleh 3 orang, yaitu yang pertama itu ada R. Soekarno, yang kedua itu Muhammad Hatta, yang ketiga itu Soekarno. Itu keren banget kan? Nah, dan yang lebih unik ini, teks proklamasi itu diketik oleh Said Simlik loh. Pakai mesin ketik pinjaman dari kantor berita Jepang, dan nggak ada stempel legalisasi, tapi justru itu loh yang bikin istimewa. Iya, karena semua dilakukan atas nama rakyat. Bukan titipan Jepang, bukan tekanan asing, murni dari bangsa kita sendiri. Kalau negara lain mungkin membacakan proklamasi di gedung Parlemen, tapi Indonesia beda. Proklamasi dibacakan di teras rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nggak ada pengumuman dekat, yang hadir cuma tokoh-tokoh yang bersejarah saja. Dan benderanya, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati, dan yang benderanya cuma sebatang bambu loh. Hanya 2 nama, yaitu Soekarno dan Hatta. Dan itu pun mereka tulis sebagai atas nama bangsa Indonesia. Itu bukan sekadar tanda tangan, tapi simbol bahwa bangsa kita berdaulat sendiri. Dunia internasional kaget karena Indonesia memproklamasikannya kemerdekaannya tanpa kompromi dengan penjajah. Ngadim dari teks yang sederhana, tempat yang tidak resmi, sampai penandatangan yang semuanya menunjukkan proklamasi Indonesia, itu unik dan berani loh. Kita patut bangga karena kemerdekaan itu lahir bukan dari hadiah, tapi dari keberanian melawan penjajah. Sampai jumpa di podcast Jejak Merdeka. Perkenalkan, saya Tirja, narator 1 dari pendengar setia podcast. Halo guys, saya Oktaviani, narator 2, pendengar setia podcast loh. Halo guys, saya Siti Jamila, saya dari narator 3, saya pendengar podcast setia.